Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, segala puji, hormat patut kita persembahkan kehadirat Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber hidup, berkat dan kebaikan bagi kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Karena itu, mari kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalaskan kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dalam ibadah Minggu Trinitas ini kita akan dijiwai tema Allah menjamin kehidupan orang percaya. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Mari sembah Allah yang agung, agungkanlah karyanya besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kami dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Saudara-saudara, satu minggu kita menjalani kehidupan ini, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepadanya mengaku di hadapan Allah kerendahan hati. Ya Allah, Engkau menjamin kehidupan kami selaku anak-anak. Bahkan hidup kami adalah milik-Mu sendiri. Namun dalam hidup ini kami sering khawatir, ragukan kuasa Tuhan dan justru lebih mengandalkan diri kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman dan pengharapan kami agar kami dapat hidup menuruti kehendak-Mu. Kita kembali memuji Tuhan. Mari kalemi okuang lempang salat.
dikasih oleh Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh karena kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sidang iman Tuhan, kita akan bermazmur dengan membaca Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca secara responsorial Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Kita akan mulai doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku.
Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran. Kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Malakyan Pak Tuhan sebaik kipuni siya kipaket untuk uang siya lumpay Pak Kaborok Pak Kamasin kalau katumin masalah nasi nyata akan uang dumekongan bangun ki suruh tamay dia bantuan kerusuhan pakai dek pangobrang dia kemudian semangat siap usolongan itu kan waktu belandakan uang itu sungguh masih sia apa lalu dalam kami ini masalah nasi uang matua sembayangkan mati kademi uang diberikan kakinan batang ngarang melon laurangi dekada masyarakat itu lalu dari tentu yang mendaki dan dilingkat di dekat Tuhan maka masih lakukan itu masalah nasi. Opuang tua melakukan di tong usalaran di toy kada bengkan takinan opuang kiisan patuborong na dekadami kibagai idolan di dekat Tuhan maka masih lakukan. Opuang tua sembayangkan mati kadeni laksanakan uang Yesus yang uang siya dulu selamat. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Saya akan baca. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah kau mendengarkannya,
Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba itu juga akan membuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sebab ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga dia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati di dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan 33, bacaan Injil Kristus menurut Matius pada saat penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu lakukan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anak, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukupkanlah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang kubisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh berbunyi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung itu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Firman Tuhan. Oleh nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, dalam minggu ini seluruh gereja kerajaan
Diberi tema perenungan kita sepanjang 1 minggu ini adalah Allah menjamin kehidupan orang percaya. Allah menjamin kehidupan orang percaya. Puang matua ungkari mandi Roma patohan. Puang matua ungkari mandi Roma patohan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Allah menjamin kehidupan orang percaya. Bagi kita kalau sudah ada orang yang menjamin hidup kita, betapa luar biasa dan betapa berbahagianya kita. Itu mestinya tergambar pada kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang yang berbahagia karena kita telah dijamin oleh Allah di dalam kehidupan. Bisa bangun dibayangkan tak bisa dijamin. Misalnya ada sesuatu yang kita mau dapatkan atau kita mau pinjam, lalu ada yang menjaminnya, lalu kita tidak punya jaminan, tiba-tiba ada orang datang, saya yang menjamin. Waalaikumsalam. Nah ini yang direnungkan dalam minggu ini bahwa Allah menjamin kehidupan umat yang percaya, orang yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Mazmur tadi menjelaskan bagaimana ia meyakini dan mengaminkan bahwa hidup yang ia jalani, ia hanya dapat menikmati kebahagiaan, ia hanya dapat melewati pergumulan-pergumulan yang ada ketika ia menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Itu terlihat dalam bacaan kita di Mazmur. Bahkan kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh Abraham tentang anaknya Ismail dari anak Hagar ketika diusir oleh Sarah, itu diberikan semua jaminan oleh Allah bahwa ia akan memberkati kita, akan menjadi sebuah bangsa di tengah-tengah kehidupan. Jadi luar biasa perenungan kita pada saat ini. Rasul Paulus menjelaskan tentang umat yang telah dibaptis di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa baptisan yang dilakukan dan diterima oleh umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah mau bercerita tentang bahwa mereka mati dan bangkit juga. Sekalipun mereka mati, mereka tidak mati sampai di situ. Tidak ada lagi sebuah kebangkitan, tetapi jaminan bahwa mereka akan bangkit. Jadi baptisan mengingatkan kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa Allah menyatakan sebuah karya yang kepada kita bahwa ia mati, ia bangkit. Lalu demikian juga kita sebagai umat yang percaya yang telah dibaptis di dalam nama. Itu semua jaminan kepada kita. Nah, pamaleso lalu kita itu masalah nasa, karena uang lalu kita itu masalah nasa, tu di sana atau apa toh. Jadi dalam konteks itu, dalam situasi itu, waktu maupan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita telah menerima jaminan dalam kehidupan ini. Allah telah menjaminkan kita, meski kehidupan ini kita lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan hanya di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan utama kita di Injil pasal 10, Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 33. Di situ menceritakan tentang konteks, tentang situasi
jelas bagaimana Injil Matius menceritakan tentang siapa manusia itu dan siapa dunia yang mereka berada di dalamnya. Aku mengutus kamu seperti domba. Ini jelas menceritakan tentang kita sebagai manusia, bahwa domba itu adalah domba, sebuah karakter yang betul-betul diperlihatkan kepada kita bahwa kita ini adalah domba, domba yang tidak bisa pergi tanpa ada yang menuntun, domba yang penuh dengan kelemahan. Petirobang itu domba ini peduli, dia tidak memberontak padahal dia lebih. Domba tidak ada hal yang dikumpulkan, tidak ada kekuatan yang mampu menghalanginya atau mampu bertahan, tidak ada. Pokoknya dia adalah sesuatu yang serba lemah dan segalanya lemah dia. Lampan itu di padiluan, dan domba itu jarang satu-satu, selalu berkelompok. Itu karakter dari domba. Kahit tibang tuinan kita na saya tuntong kambing. Itu domba. Di sini diperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah domba. Kita memiliki kelemahan di dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Ada kelemahan pada diri kita sebagai umat yang percaya. Lalu domba ini diutus di tengah-tengah serigala. Bisa dibayangkan dong, umpamakan dunia adalah serigala, domba adalah manusia. Lalu manusia diutus ke dalam serigala, kandang serigala. Mungkin kalau serigala kan binatang buas, manina tiro kok mamikan dia lempo elon. Anakan dia mata mo. Ya, paling pernah diutus, ya diandaikan ini digambarkan bagaimana serigala melihat, wow, ada makanan enak. Jadi di sini diperlihatkan kepada kita bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia penuh dengan kelemahan, dan dia diutus di tengah-tengah situasi yang mengancam keberadaan dunia. Diandaikan dengan serigala. Betapa luar biasa cerita ini mengingatkan kepada kita untuk merenung dan mengetahui bahwa ternyata kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Lalu kita diperhadapkan dengan tantangan di dalam kehidupan kita, bahwa ternyata tantangan itu tidak akan pernah hilang, tidak pernah akan jauh dari kehidupan kita, sementara terus mengintai bagaimana supaya kita tidak mampu bertahan dalam kehidupan. Tawaran-tawaran dunia ditawarkan kepada kita sebagai umat yang percaya, sebagai manusia, supaya kita tidak lagi fokus menjadi domba, sehingga domba tidak lagi berdiri sebagai domba, tetapi ia menjadi serigala dan domba. Maka kehidupan domba adalah kekuatan yang ada yang mempengaruhi kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih pada Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti berbatu. Cerdik, kinawan, pintar belum tentu cerdik. Tapi orang cerdik, orang kinawan, orang bijaksana pasti pintar. Pintar tidak menjamin orang bisa cerdik dan bijaksana, tetapi orang bijaksana menjamin
berani dia bilang. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Dalam kehidupan kita telah dijelaskan dalam bacaan ini bahwa kehidupan yang dialami oleh domba atau umat yang percaya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya, ia tidak hanya menjadi domba, ia juga harus cerdik seperti ular. Ia mampu melihat, ia mampu mengetahui jalan mana yang mesti ia harus lakukan dalam situasi yang demikian. Ia tidak harus menjadi domba yang menjadi serigala, tetapi ia bagaimana ia tetap menjadi domba sekalipun tantangan itu ada, sekalipun ada serigala pada waktu. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita ditekankan dan disampaikan kepada kita sebagai domba bahwa mesti kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati kalau biasa dekat dengan kehidupan tingkat dari kita adalah mentiang. Cerdik seperti ular itu, tapi lebih dekat ular yang diganti ular, kira-kira bagian mana yang biasa kita? Apakah ular ketika kita ganggu dia tinggal atau dia pergi? Pergi ya. Kenapa ular berbulu tangan tapi sisiran? Dalam situasi yang terganggu, dalam situasi yang bergumul pada waktu itu, ia mampu mengambil sebuah keputusan bagaimana dia harus melakukan sesuatu. Itu kebijaksanaan, itu cerdik yang ada. Cerdik dalam bahasa Yunani yang sama, yakni kebijaksanaan. Yakni bahasa Korea, kina. Nah, yang kita akan bagi nanasi, dan kita mampu melihat apa yang mesti harus kita lakukan ketika dalam situasi yang terdesak, dalam situasi yang mengalami tantangan dan mengalami berbagai pergumulan. Kita mampu keluar karena kita adalah orang-orang yang kina atau cerdik atau bijaksana. Tulus dalam hal ini tak orang semua bukan bawang kari bilang apa apa tahu biasa mak boleh dong. Tetapi tulus di sini adalah ia mampu mengetahui keadaan, ia menjalani keadaan itu. Berpati adalah ia betul-betul binatang yang setia pada satu pasangan, pokoknya setia sampai selesai. Jadi tulus, kesetiaan, ketaatan pada apa yang telah ia putuskan dalam hidup. Ia tulus melakukannya, ia setia dan ia melakukannya dengan ketaatan yang sungguh. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam konteks kita di zaman sekarang itu, kita harus penuh dengan kecerdikan dan penuh dengan kebijaksanaan. Kita harus bijaksana melihat situasi yang terjadi, bahwa apakah ini betul-betul telah menjadi sebuah pengakuan sama seperti yang saya imani dalam kehidupanku. Karena kita kadang keliru melihatnya, memang dikira-kira, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya mengalami hal-hal demikian. Jadi firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit,
bahwa Allah akan menyertai kita sampai kesudahan hidup di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, sekalipun kita berada di tengah serigala, tetaplah menjadi domba yang setia, memperlihatkan kehidupan ini bahwa saya tidak sanggup melakukan kehidupan ini tanpa kuasa dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang dijalani, kita jalani dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa hanya Allah yang sanggup memampukan kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Sekalipun serigala ada di hadapan kita, kita tetap menjadi domba karena Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada kita. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, itu situasi kita sebagai umat yang percaya. Tetapi jangan khawatir, jangan ragu dalam kehidupan ini. Janjinya akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, teruslah hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan. Hidup di dalam kehidupan ini menyatakan kehendak Tuhan dengan setia dan taat, lalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita sepanjang hidup yang dikaruniakan kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing, menyadari diri kita bahwa ternyata saya adalah domba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Bagaimana ia dapat hidup di tengah-tengah serigala? Tuhan menjaminkan domba itu bisa tetap hidup. Ia menjamin kita. Oleh karena itu, percaya kepadanya dan serahkan seluruh hidup ini hanya kepada-Nya. Ia akan memampukan kita untuk menjadi domba senantiasa dalam kehidupan ini di tengah-tengah serigala yang ada. Mari kita memohon kekuatan dan penyerahannya pada Dia sang punya hidup. Kita berdoa. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dan bukan karena kesalahan, dan janganlah bawa tapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau dan kuasa dan dunia sampai selamanya. Amin. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman resmi kita kembali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik-adik dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Dia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Mulia
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita serahkan. Dengarkanlah persembahan kita pada hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hati dan memuliakan namamu untuk selamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku dan telah melepaskan nyawaku dari dunia orang yang paling bawah. Sambil kita akan persembahan, kita iringi apalah arti ibadah kepada Tuhan. Bila dia
Ya, sidang jemaat kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Pemeran Masyarakat Minggu 25 Juni 2023. Demi kelancaran dan ketertiban ibadah, maka dihimbau kepada semua agar menonaktifkan HP-nya sebelum masuk ruang ibadah dan membuang sampah sembarangan. Kedua majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 Juni sampai dengan 25 Juni 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudari. Untuk ibadah dalam satu minggu ke depan ini, ibadah rumah tangga di Cahaya Baru 1 di keluarga Unit Yohanes Pondok sudah dilaksanakan. Di Cahaya Baru 2 di keluarga Herman Pandala. Di Agatis di keluarga Martin Tuding Motok sudah dilaksanakan. Diisi oleh keluarga Mika Paulun. Ya, jadi di Agatis ibadah di rumah keluarga Mika Paulun. Untuk reserve 8 di keluarga Perbek Pulung untuk sementara ditunda. Untuk lestari di keluarga Martin Tonglo, alamat Lamongan. Kemudian ibadah PKBGT pada hari Kamis 29 Juni 2023 di rumah Bapak Simon Rande untuk sementara ditunda dan tidak diundur, nanti ada informasi berikutnya, dan diisi oleh Bapak Mika Tampo di ibadah PKBGT pada hari Kamis 29 Juni 2023 di rumah Bapak Mika Tampo, alamat Cahaya Baru 1, ya, tetangga Bapak Jani. Hari Kamis 6 Juli 2023 di rumah Bapak MB Koding, alamat CB1. Untuk ibadah PWBT Maran 1 di rumah Nyonya Yohanes Parende hari Selasa 27 Juni 2023. Jumat 30 Juni 2023 di gedung gereja. Sabtu 1 Juli 2023 di rumah Nyonya yang Randan dan Nofri. Untuk Maran 2 Selasa 27 Juni 2023 di rumah Nyonya Ferry Daud. Sabtu 1 Juli 2023 di rumah Nyonya Martin Lolo. Ibadah PPDT hari Selasa 27 Juni 2023 di rumah Saudara Yandi Kurmala. Sabtu 1 Juli 2023 di rumah Saudara Yaheskel Serot, yang mungkin di masih nanti terlihatnya lengkap ya, nanti mudah di masih. Kemudian ada beberapa jemaat yang mau mengucapkan syukurnya pada ibadah pagi ini. Yang pertama dari keluarga Diaken Markus Mengala Natura Sayu, yang sebentar kita akan doakan. Natura Sayu ini untuk pembangunan.
Yang kedua dari keluarga Yunestor Mengala sejumlah 200.000 rupiah. 3 dari keluarga Dimaturun sejumlah 300.000 rupiah. 4 dari keluarga Betrolog sejumlah 200.000 rupiah. Yang demikian warga jemaat pada hari ini. Terima kasih atas ya, ada masalah juga yang dijualkan di malam pembelajaran Bapak. Ya, baik Ibu, kita mau lelang hutan ya. Ini apa namanya? Payah dengan kagum ya. Ini untuk pembangunan, kas pembangunan. Ya, mari Bapak Ibu kita lelang. 50.000 sekali. Ya, 51 kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali, ya 50.000 tiga kali, ya mau asli. Ya ini Pak, si Kalando, si Kapua. Ya 50.000 satu kali. 50.000 satu kali, bisa dimasak 2 kali deh karena besar ikatannya. Kalau dimasak bisa jadi 4 ikat. Ya kan? Ya untuk Pakapuro. Oh, ya 50.000 2 kali, 50.000 3 kali Pak Ferdi. Oke, masih ada. Ya. Oh, bukan promosi ya, potongan sekalan terus Kapua. Wah, di para teman mau Kapuru soal apa betul? Lada narasi, merasa. 50.000 dari belakang, oke. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Saudara Ferdi Manur ya, sama di video pokok. Ya masih ada lagi, tidak ada murah. 50.000 satu kali. Ya 50.000 satu kali. Ya siapa lawan tidak dapat, stoknya terbatas. Ya 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ibu siapa tadi? Oh, Ibu Julius dari Agatis. Ya. Ya, satu lagi. Satu lagi, Bapak Ibu. 50.000 dari samping sebelah kanan saya ya. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali, ya 50.000 tiga kali. Ibu siapa tadi? Ibu Marceloni. Oke. Baik, demikian untuk lelang pembangunan pada saat ini. Atasnya diucapkan terima kasih dan sekali lagi kami sampaikan mewakili dari pembangunan untuk terus mengingatkan Bapak Ibu proses pembangunan kita berjalan terus dan mudah-mudahan ini sudah berjalan setelah kiri kita bangunan atau tanah sudah kita DP 50 juta. Jadi Bapak Ibu bertambah lagi aset kita untuk gereja. Mudah-mudahan tahun ini dengan rezeki dari Bapak Ibu kita akan menyelesaikan. Jadi sekali lagi mohon untuk kita terus update ya di pembangunan kita karena berkat Tuhan itu akan terus kita dapatkan ketika kita
Inilah Bapak Ibu bahwa berkat akan terus mengalir. Demikian Bapak semangat selamat. Kita akan berdoa serta pada saat ini ada beberapa yang kita doakan, keluarga yang bersyukur, keluarga yang terus mengalah, bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga dan bimbingan Tuhan bagi anak kekasih dari Samarinda juga diutarakan. Kemudian keluarga Indonesia Tenggara, berkat Tuhan dalam keluarga dan ulang tahun kepala rumah tangga, bapak kepala rumah tangga. Kemudian keluarga Berti menurun, berkat Tuhan dalam keluarga, bersyukur atas kelahiran anak yang kedua. Kemudian keluarga Tolong, bersyukur berkat Tuhan dalam keluarga, anak kekasih Anabel dan kesempatan Yoel pada taman dekat. Dan kita menunggu orang tua yang sementara berobat di Makassar dan orang tua yang ada di Palopo. Dan kita bersyukur pada saat ini ada beberapa keluarga kita bertambah jiwa lagi, dan saudara-saudara kita yang berkumpul dengan kondisi kesehatan pada saat ini, orang tua kita, dan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada kasih dan anugerah yang Tuhan Engkau terus nyatakan kepada kami. Kebersamaan kami dalam ibadah persekutuan kami pada saat ini, Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan, kami diajarkan lewat firman bahwa kami adalah umat pilihan yang mesti terus mampu menyerahkan seluruh hidup ini, mempercayakan hidup hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur diingatkan pada saat ini dan mampukan kami untuk terus berjalan dalam kehidupan di tengah-tengah ini. Allah Bapa dalam surga, kami berdoakan kehidupan kami, tanggung jawab rencana hidup kami masing-masing. Engkau hadir Tuhan di dalam segala pekerjaan, tanggung jawab dan rencana kami. Usaha yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah memberikan hasil yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini untuk kami pakai menjalani hidup kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan orang tua yang lanjut usia dan bersama dengan kami pada saat ini maupun yang ada di rumah. Engkau memberkatinya Tuhan di dalam masa tua mereka. Engkau membimbing mereka Tuhan, memberikan kesehatan dan hidupnya, sehingga di dalam menjalani kehidupan masa tua mereka mereka terus mengalami dan merasakan Tuhan bersama dengan mereka dan mampu menikmati kehidupan masa tuanya dengan penuh sukacita. Anak-anak di dalam pertumbuhan, di dalam studinya, di dalam mencari pekerjaan, di dalam segala tanggung jawab dan harapan mereka. Kami berseru Tuhan, Engkau membukakan jalan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, dalam menjalani kehidupan. Biarlah mereka bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, meraih apa yang menjadi cita-cita mereka, dalam harapan-harapan mereka, bahkan di dalam tanggung jawab mereka. Bahkan ya Tuhan, hidup mereka hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di dalam surga, beberapa saudara tua kami bersyukur pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani yang Engkau anugerahkan kepadanya, banyak hal yang boleh mereka alami, boleh mereka rasakan dalam perjalanan kehidupan. Mereka mengaminkan Tuhan bahwa karya dan kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu dinyatakan dalam perjalanan kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, teruslah Engkau nyatakan
kasih dan penyertaan dalam sepanjang perjalanan mereka. Dan mereka menikmati sukacita dan bahagia karena Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup. Allah Bapa dalam sorga, saudara-saudara kami yang bersyukur karena pertambahan usia boleh mereka alami dalam kehidupan. Kau selalu hadir dengan menyatakan kasih. Kau memberkatinya di dalam pertambahan usia yang boleh mereka alami. Pertambahan usia yang boleh mereka alami, mereka terus menyatakan tanggung jawab dan mempercayakan seluruh hidup ini hanya ke dalam tangan kasih. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ungkapan syukur kami pada saat ini Tuhan, lewat persembahan yang telah kami nyatakan. Engkau yang memberikan kepada kami, Engkau sumber berkat bagi kami. Kami menyatakannya sebagai ungkapan pengakuan pada saat ini. Engkau memberkati kami yang mengelolanya, sehingga kami mengelolanya seluruh dengan kehendak. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkatinya, kami pakai dalam kehidupan ini dan melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan kegiatan kami sepanjang seminggu ke depan dalam mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan waktu bagi kami, berikan kesehatan, sehingga apa yang kami programkan dalam satu minggu ini Tuhan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan panitia pembangunan rencana di tengah-tengah jemaat yang mulia ya Tuhan. Engkau hadir menyatakan kasih, membukakan jalan. Engkau memberikan hikmat kepada panitia sehingga mereka tetap setia dan tahu menyatakan tanggung jawab. Dan kami meyakini Tuhan, ketika kami melakukannya dan mendasari semua kegiatan ini hanya di dalam Engkau, akan terwujud dan apa yang terjadi dapat kami lihat di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, memerintah kami dalam tanggung jawab mereka. Kau memberikan hikmat kepadanya untuk dapat menangkap tanggung jawab. Biarlah sebagai masyarakat kami menikmati kedamaian dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, terlebih khusus di tengah-tengah daerah kami di Tarakan yang tercinta. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami Tuhan semua. Engkau bersama dengan kami, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tidak kembali berdiri. Kita kembali memuji Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menjamin kehidupan. Haleluya, Roh Kudus menolong saya.
dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri pada kita menyanyi Jangan Khawatir, Janganlah Takut. Kita nyanyikan 3 kali. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom.